Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imrah, salah satu peserta Latsar Angkatan 10 dari Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdi terkait manajemen ASN. Manajemen ASN telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Kemudian beberapa mengalami revisi, di mana peraturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan undang-undangan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Pada PP nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020, manajemen ASN di sini ada beberapa poin terkait yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, peningkatan dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? Manajemen ASN merupakan suatu pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Telah banyak disampaikan terkait fungsi pegawai negeri sipil, di mana seperti kita ketahui bahwa PNS berdasarkan undang-undang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 atau yang sebelumnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, di sini disebutkan ada beberapa hak dan kewajiban seorang PNS, di mana PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan atau hari tua, perlindungan serta pengembangan kompetensi. Dalam peraturan pemerintah terkait manajemen ASN juga banyak dibahas, disinggung terkait kompetensi, di mana seperti kita ketahui bahwa kompetensi seorang ASN ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai negeri sipil guna pemenuhan kebutuhan jabatan dan pengembangan karir seorang PNS. Kompetensi di sini terdiri atas 3 macam, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis berkaitan dengan bidang teknis jabatan, sedangkan kompetensi manajerial terkait pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati atau diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola suatu unit organisasi. Sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai peran, fungsi, dan jabatan. Dalam manajemen ASN juga dikenal istilah sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi serta kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.
Dalam peraturan pemerintah terkait manajemen ASN juga dibahas terkait bagaimana proses pengangkatan CPNS menjadi seorang PNS, di mana harus memenuhi persyaratan meliputi harus lulus pelatihan dasar serta harus sehat secara jasmani maupun rohani. Dalam pasal 92 Undang-Undang ASN di sini disebutkan terkait hak dan kewajiban seorang PNS. Meliputi di sini seorang PNS berhak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan kematian serta bantuan hukum.